Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, teman-teman pada materi sebelumnya kita bahas tentang sebuah listrik mampu menghasilkan medan magnet. Nah, di sini kita berpikir bahwa apakah medan magnet tersebut bisa menghasilkan listrik? Nah, ini akan kita bahas pada hari ini. Oke, next. Oke, di sini kita akan membahas tentang flux magnetik. Flux magnetik merupakan banyaknya garis gaya magnet yang menembus sebuah bidang. Nah, jadi di sini udah ada rumusnya juga. Jadi untuk flux magnetik itu namanya itu pi. Pi-nya itu pi besar ya. Terus untuk gaya magnetnya B. Terus A luas permukaan bidangnya itu. Terus karena itu kan ada integral, kan di sini itu dipakai yaitu perubahan flux. Karena perubahan flux dia pakai integral. Tapi di sini karena permukaan antara sudut B dan A itu konstan, maka dapat dikeluarkan integral dan cosnya. Jadi rumusnya itu pi sama dengan B dikali A. X. Oke, yang kedua itu adalah hukum Faraday. Di sini hukum ini menyatakan bahwa apabila terjadi perubahan flux dalam suatu loop, maka dihasilkan gaya gerak listrik atau tegangan listrik atau gaya gerak listrik. Di sini gaya gerak listrik induksi yang berbanding lurus dengan laju perubahan flux. Di sini rumusnya pakai sigma. Sigma itu GGN-nya. Terus N itu jumlah lilitan di kumparan itu. Terus P-nya untuk flux dan T waktu. Oke. Selanjutnya ada hukum Lenz. Di hukum Lenz ini kan tadi di hukum Faraday itu nggak dibahas arah arusnya kan. Nah, jadi untuk di hukum Lenz ini dibahas arah arusnya. Jadi arah arus induksi dalam suatu kumparan adalah sedemikian rupa sehingga medan magnet yang dihasilkan arus tersebut melawan perubahan flux penyebabnya. Maknanya, jika flux yang menyebabkan GGL makin lama makin besar, maka arah arus induksi harus sedemikian rupa sehingga medan magnet yang dihasilkan memperkecil flux tersebut. Jika flux yang menyebabkan GGL makin lama makin kecil, maka arah arus induksi harus sedemikian rupa sehingga medan magnet yang dihasilkannya memperbesar flux tersebut. Mungkin teman-teman agak kesulitan sih untuk mengerti ini, makanya kita next untuk selanjutnya. Next. Nah, di sini untuk lebih simpelnya memahami hukum Lenz tadi, di sini ada sebuah magnet. Ketika magnetnya didekatkan ke kumparan, maka arusnya itu mengarah ke arah magnet. Jadi dia itu bertolak belakang dengan arah magnetnya. Ketika arah magnetnya ke kiri, maka arah arusnya ke kanan. Gitu. Ketika arah arusnya ke kanan, maka magnetnya ke kiri. Gitu. Ketika magnetnya ke kiri, arusnya ke kanan. Jadi saling bertolak belakang. Intinya gitu. Next. Dinamo. Oke, di sini dinamo merupakan contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan GGL. Jadi ketika dinamonya dihubungkan ke roda, kan biasanya dinamo ini digunakan di sepeda ya. Nah, biasanya kan di sepeda itu dinamonya dihubungkan ke ban. Nah, ketika ban itu berputar, dia akan memutar roda dinamonya dan sumbu dari dinamo itu, sehingga magnet yang terdapat di dalam dinamo itu akan menginduksi kumparan yang terdapat di dinamo tersebut, sehingga akan timbul flux ke kumparannya itu, terjadi GGL dan menghasilkan energi listrik yang digunakan untuk penyiraman lampu tersebut. Next.
Induktansi. Jadi induktansi ini ada dua macam. Yang pertama itu induktansi diri. Induktansi diri itu sifat sebuah rangkaian listrik atau komponen yang menyebabkan timbulnya GGL di dalam rangkaian sebagai akibat perubahan arus yang melewati rangkaian. Nah, ini disebut induktansi diri. Tapi di sini ada juga induktansi bersama. Induktansi bersama itu sifat sebuah rangkaian listrik atau komponen yang menyebabkan timbulnya GGL yang dalam rangkaian sebagai akibat perubahan arus yang melewati rangkaian atau perubahan arus yang melalui rangkaian tetangga yang dihubungkan secara magnetis. Jadi misalnya ada dua kumparan yang didekatkan, kemudian kumparan satunya diberikan tegangan listrik sehingga menghasilkan gaya magnet. Nah, nanti garis-garis gaya magnet ini akan menginduksi kumparan yang satunya. Itu yang dinamakan dengan induktansi bersama. Di sini ada rumusnya untuk induktansi diri. Terus L sama dengan N pangkat 2 mikro 0 A per L. Nah, L ini induktansi untuk selenoida atau toroida. Selenoida atau toroida itu kayak gini ya, kayak kumparan gitu, kumparan. Terus mikronol ini permeabilitas udara. Jadi udah ketetapan gitu. Ketetapannya itu 4 pi dikali 10 pangkat 7 Weber per meter. Terus ada N, jumlah lilitannya berapa? Terus bukan I, tapi L kecil. Panjangnya itu, longnya itu meter, terus A itu luas permukaannya. Next. Nah, di sini induktansi bersama. Tadi udah saya jelaskan sih. Jadi ketika dua buah kumparan didekatkan, kemudian yang kumparan pertama diberikan arus, kemudian dia akan menginduksi kumparan yang satunya, sehingga di kumparan satunya itu akan terjadi GGL dan menghasilkan listrik. Nah, induktansi bersama ini biasanya digunakan dalam trafo atau transformator. Biasanya untuk step up atau step down, tergantung dengan jumlah lilitan yang dipakai. Jadi, misalnya kalau lilitannya yang primer lebih banyak, maka dia step down. Tapi kalau primernya lebih sedikit, maka dia step up. Tuh, sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.